Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar anak-anak? Masih tetap semangat belajar ya? Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Masih di subtema 3 pembelajaran 6. Yuk, dibuka dulu bukunya. Halaman 147. Sudah? Oke. Yuk, kita baca bersama-sama. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjuk ke arah langit. Teman-teman lihat ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, pernah lihat pelangi anak-anak? Pernah ya? Ya, biasanya pelangi muncul ketika hujan sudah reda. Ya, warnanya cantik-cantik ya. Berwarna-warni. Tuh. Kemudian, urutkan gambar dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi cerita yang urut. Judulnya Pelangi pada Musim Hujan. Coba lihat anak-anak, kira-kira gambar nomor 1 yang mana? Ya, tentunya gambar hujan ya, anak-anak di dalam rumah. Ya, anak-anak di dalam rumah kemudian apa? Ya, bisa bermain. Setelah itu apa yang dilakukan setelah reda? Ya, setelah reda bisa bermain di luar, kemudian menunjukkan pada teman-teman, itu ada pelangi. Nah, kemudian mereka senang ya, bergembira ya, sudah reda, sudah bisa bermain di luar dan melihat pelangi. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke halaman 148. Ayo menulis. Nah, kita latihan menulis ya. Berdasarkan gambar di halaman sebelumnya, buatlah cerita dengan kalimatmu sendiri. Nah, tadi ada gambarnya yang di halaman 147 tadi, kemudian kamu tulis ceritanya. Bisa diawali dengan misalkan, hari ini hujan sangat deras. Lani dan teman-teman tidak bisa bermain di luar rumah. Mereka bermain di dalam rumah. Kemudian titik. Nah, diisi sendiri ya, sesuai dengan gambar yang tadi. Itu contoh dari Bu Guru itu. Kemudian kita lanjutkan kalau sudah selesai menulis ke halaman 149. Ayo bernyanyi. Wah, asik ya, kita bernyanyi ya. Saat melihat pelangi, Siti menyanyikan lagu Pelangi. Nah, sudah hafal ya? Sudah ya? Ya, mudah sekali ini lagunya. Siapa pencipta lagu Pelangi? Ya, diciptakan oleh A.T. Mahmud. Ciptaan A.T. Mahmud. Oke, kita bareng-bareng ya nyanyi. Yuk, semuanya harus ikut nyanyi. Yuk, Bu Guru kasih aba-aba. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Bisa diulangi nanti, ya, diulangi sendiri. Nah, bisa dinyanyikan bersama adik, yang punya adik, gitu ya. Dinyanyikan dengan nada yang tepat, dan menyanyi itu membuat hati apa? Membuat hati senang, membuat hati
gembira. Lanjut, kita ke halaman 150. Ayo berlatih. Siti membacakan cerita di depan kelas. Teman-teman senang mendengarkan cerita Siti. Ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita. Kita mengukur dengan lagu pelangi. Saat Siti bercerita, guru akan mendengarkan lagu pelangi. Lagu pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi beberapa kali hingga Siti selesai membacakan cerita. Nah, karena kalian di rumah, bisa minta tolong kepada ibu, kepada kakak, atau kepada ayah. Nah, kalian tadi sudah menulis cerita. Nah, kemudian dibaca ceritanya. Minta tolong kakak yang menyanyi. Nah, sampai cerita itu selesai, berapa kali kakak menyanyikan lagu pelangi? 2 kali atau 3 kali. Nah, diulangi ya. Diulangi lagunya selesai, diulangi sampai cerita yang kamu bacakan selesai. Gitu. Nanti gantian, kakak yang bacakan cerita, kamu menyanyi. Nah, kakak selesai baca cerita, berapa lagu pelangi yang kamu nyanyikan? Nah, nanti kita bisa tahu siapa yang lama, nah, paling lama ya, membacakan ceritanya. Misalnya kalau di sini ternyata lama Siti membacakan cerita sama dengan 2 kali lagu pelangi. Kemudian giliran Edo yang bercerita, ternyata lama Edo membacakan cerita hanya 1 kali lagu pelangi. Itu ya. Bisa ke halaman 151. Lagu dapat kita jadikan alat ukur menentukan waktu. Menentukan waktu ya, sebentar dan lama. Itu ya. Kemudian alat ukur seperti itu disebut alat ukur tidak baku. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, halaman 152. Nah, di sini tuliskan hasil pengamatanmu tadi ya. Tadi sudah, misalnya kamu dengan kakakmu, ditulis di tabel lamanya waktu, berapa lagu. Oh, kakak ketika bercerita misalnya 1 buah lagu. Kemudian kamu sendiri, kemudian kakak yang menyanyi, berapa lagu yang dinyanyikan kakak. Itu ya. Kemudian dikerjakan. Setelah tabel diisi, cukup 2 saja. Nanti tabelnya nggak usah banyak-banyak. Berapa lama waktu membacakan cerita? Berapa lama? 1 lagu atau 2 lagu. Itu ya. Siapa yang paling lama membacakan cerita, siapa yang paling sebentar membacakan cerita. Ini diisi sesuai dengan tabel yang kamu tulis. Sekarang lanjut ke halaman 153. Nah, 153. Lani memuji Siti karena berani bercerita di depan kelas. Dayu memuji Siti karena suaranya terdengar dengan jelas. Edo juga memuji Siti karena ceritanya menarik. Siti mengucapkan terima kasih untuk semua pujian. Kemudian, berilah pujian untuk penampilan temanmu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada teman yang telah memuji kamu. Jadi, karena kamu di rumah, ketika kakak ataupun adik, ayah, ibu, nah, ketika melakukan suatu kebaikan, ya, kalian harus mengungkapkan ya, memberikan
kalimat pujian. Kalimat pujian itu harus diungkapkan dengan hati yang apa? Dengan hati yang tulus, gitu ya. Oke, sekarang ayo kita mengamati. Halaman 154. Pulang sekolah, Siti merasa lapar. Ibu telah menyiapkan makanan lezat. Untuk Siti. Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai. Bagaimana suasana di keluargamu saat makan? Apakah semua sesuai aturan? Ya. Ini tugas dari pembelajaran 1 ya. Kemarin kan sudah ada tugas membuat poster tentang aturan makan. Masih ingat ya aturannya apa saja kemarin? Ya, misalkan berdoa sebelum makan, mencuci tangan terlebih dahulu, makan sambil duduk. Nah, gitu ya. Mungkin setiap keluarga berbeda-beda ya aturannya. Nah, anak-anak, pembelajaran 5 kali ini pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6 sudah selesai. Kita sudah tadi belajar apa? Yang pertama, kalimat pujian berdasarkan gambar. Kemudian ukuran lama waktu ya. Tadi ada lama sebentar, gitu ya, menghitung ukuran lama waktu. Kemudian yang ketiga tentang aturan makan di rumah. Ya. Dan yang terakhir, kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa untuk makan bersama dan mengingatkan untuk mentaati aturan saat sedang makan, seperti berdoa terlebih dahulu sebelum makan, tidak berbicara saat mulut penuh dengan makanan, makan dengan tangan kanan, dan menghabiskan makanan yang telah diambil. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini mungkin waktu-waktu seperti ini kalian lebih banyak ya bisa bersama orang tua ya. Jadi ini bisa untuk mempererat hubungan anak dengan orang tua. Oke, anak-anakku semua, sudah dulu ya. Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.